Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Septiana Windy Antari selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian kuantitatif. Di sini saya Siti Wulandari dengan NIM 402200005 dari kelas PSI akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi Terhadap Minat Menampung Mahasiswa di Bank Muammar KJP Ponorogo studi kasus pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 di IAIN Ponorogo. Yang pertama, latar belakang. Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal yang di luar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau pada sesuatu yang diminatinya. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu. Dalam penelitian ini akan digunakan faktor motivasi dan pengetahuan. Di dalam teori, jika pengetahuan itu baik, maka minatnya untuk menampung itu baik. Lalu jika motivasi itu baik, maka minat untuk menampung juga pasti baik. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan syariah, ketika masyarakat memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai bank syariah, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan. Ia akan lebih efisien dan lebih tepat dalam mengolah informasi sehingga mampu merespon dengan baik. Dalam tingkatan yang umum, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. Jadi dapat disimpulkan pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen atau nasabah mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen atau nasabah. Menabung merupakan bagian inti atau salah satu elemen penting dari perilaku nasabah dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang serta jasa ekonomi. Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Berdirinya Bank Muammar KJP Ponorogo tidak terlepas dari sejarah berdirinya BNI pertama kali di Indonesia. PT Bank Muammar Indonesia (BBK) Bank Muammar Indonesia memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November tahun 1991. Dalam rangka memperluas jaringan, BNI membuka kantor cabang di seluruh Indonesia. Atas pertimbangan untuk memperluas jaringan dan menyiarkan dakwah Islam, Bank Muammar telah berdiri di Kota Ponorogo sebagai kantor cabang pembantu atau KCP. Bank Muammar KJP Ponorogo berdiri di tempat strategis dan mulai beroperasi pada akhir bulan Desember tahun 2009. Melalui pendekatan emosional, bank syariah dapat mengajak konsumen bank konvensional beralih menjadi nasabah bank syariah. Hal ini dapat terjadi bila konsumen sadar akan ikatan emosionalnya dengan Islam. Tetapi faktanya masih banyak konsumen Muslim masih menggunakan pendekatan rasional saat memilih bank. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Muammar KJP Ponorogo, studi kasus pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 di IAIN Ponorogo. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa yang Ponorogo di Bank Muammar KJP Ponorogo? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa yang Ponorogo di Bank Muammar KJP Ponorogo? Dan yang ketiga, apakah pengetahuan dan motivasi berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa yang Ponorogo di Bank Muammar KJP Ponorogo? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa yang Ponorogo di Bank Muammar KJP Ponorogo. Yang kedua, untuk mengetahui motivasi berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa yang Ponorogo di Bank Muammar KJP Ponorogo. Yang ketiga, untuk mengetahui pengetahuan dan motivasi berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa yang Ponorogo di Bank Muammar KJP Ponorogo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, bagi pihak akademis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan hasil penelitian sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang Ponorogo untuk penelitian di masa yang akan datang dan menambah khasanah pustaka mengenai konsep pengetahuan, motivasi, dan minat menabung. Yang kedua, bagi lembaga, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi untuk pengembangan Bank Muammar kantor cabang pembantu Ponorogo ke depan dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategis yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan. Selanjutnya, landasan teori. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu hal yang di luar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Minat punya hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau pada sesuatu yang dimilikinya. Minat merupakan suatu keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa atau produk tertentu. Minat menabung diasumsikan sebagai minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa minat menabung nasabah adalah keinginan yang datang dari diri nasabah untuk menggunakan produk atau jasa bank atau melakukan penyimpanan atas uang mereka di bank dengan tujuan tertentu. Pengetahuan merupakan hasil yang didapatkan dari orang yang telah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media massa, maupun lingkungan. Menurut Mowen dan Minor mengatakan bahwa pengetahuan merupakan sejumlah pengalaman dan informasi mengenai produk atau jasa yang dimiliki oleh seseorang atau konsumen. Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam perilaku pengambilan keputusan seseorang. Pengetahuan nasabah merupakan segala informasi yang telah didapatkan oleh seorang nasabah maupun konsumen tentang berbagai macam produk jasa dan pengetahuan yang lain yang berhubungan dengan fungsinya sebagai nasabah. Nantinya motivasi dapat diartikan sebagai sumber penggerak bagi setiap konsumen untuk melakukan suatu tindakan agar tujuan dan harapan dapat tercapai. Konsumen sebagai subjek dalam pembahasan ini diharapkan memiliki motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan setiap tanggung jawabnya, karena motivasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan tujuan. Motivasi meliputi faktor biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia. Motivasi dapat pula diartikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Selanjutnya studi penelitian terdahulu. Dalam studi ini saya menggunakan referensi penelitian sebanyak 5 buah, terdiri dari skripsi dan jurnal. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hasil penelitian tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, kerangka berpikir dalam penulisan ini adalah X1 pengetahuan, X2 motivasi, dan Y minat menabung. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka penelitian menetapkan hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama, hipotesis terkait dengan pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Muhammad KJP Ponorogo. HO, pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Muhammad KJP Ponorogo. H1, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Muhammad KJP Ponorogo. Yang kedua, hipotesis terkait dengan pengaruh motivasi terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Muhammad KJP Ponorogo. H0, motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah di Ponorogo di Bank Muhammad KJP Ponorogo. H1, motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah Ponorogo di Bank Muhammad Syariah KJP Ponorogo. Yang ketiga, hipotesis terkait dengan pengaruh pengetahuan dan motivasi terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah Ponorogo di Bank Muhammad KJP Ponorogo. Dan pengetahuan dan motivasi secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan minat menabung mahasiswa di Bank Muhammad KJP Ponorogo. H1, pengetahuan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Muhammad KJP Ponorogo. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang lebih menekankan pada pengujian teori yang menggunakan pengukuran suatu variabel yang ada dan menganalisis suatu data menggunakan statistik. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan agar dapat mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih, tanpa harus membuat perbandingan dan bahkan menghubungkan variabel yang lainnya. Penelitian deskriptif yang ada pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan motivasi terhadap minat menabung mahasiswa Ponorogo di Bank Muhammad KJP Ponorogo. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel merupakan suatu atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi di antara yang ada. Sedangkan variabel penelitian adalah karakteristik dari seseorang, objek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh seseorang peneliti untuk dipelajari. Kemudian diperoleh suatu informasi tentang hal tersebut dan dapat ditarik kesimpulan. Ada dua macam variabel. Yang pertama, variabel dependent dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel lain
yang kemudian disebut sebagai variabel independen. Variabel independen yang ada dalam penelitian ini yaitu nilai penabung. Selanjutnya variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini ialah X1 variabel pengetahuan, X2 variabel motivasi. Definisi operasional adalah proses mendefinisikan variabel dengan tegas sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. Sedangkan operasionalisasi variabel adalah pengertian variabel atau yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktik, secara real, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Selanjutnya lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Muamalah Indonesia KJP Ponorogo yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kaf 35 dan 36, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Untuk populasi dan sampel, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah suatu kumpulan dari suatu unsur atau individu yang merupakan bagian dari populasi tersebut. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang Ponorogo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2020. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang dimana data berupa angka dalam arti sebenarnya. Jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Jenis data yang digunakan penelitian adalah data primer. Selanjutnya sumber data. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek untuk penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari pengisian kuesioner oleh responden mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2020 Ponorogo. Untuk metode pengumpulan datanya berupa kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang di setiap pertanyaan diberi skor. Dalam hal ini respondennya adalah mahasiswa yang Ponorogo. Penelitian menyediakan skala 4 yang harus dijawab responden dengan pertanyaan bersifat positif. Skor jawabnya adalah yang pertama sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang kedua berupa dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Semua penelitian melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut. Umumnya, penelitian menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Kuesioner bisa dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas merupakan proses pengujian yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Selanjutnya, teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk teknik pengolahan datanya menggunakan program olah data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Program pada aplikasi SPSS ini dapat membantu dalam pengolahan data sehingga hasil olah data yang dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan serta terpercaya. Selanjutnya dalam penelitian ini teknik analisis datanya menggunakan pertama uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.
yang kedua regresi linear ganda, dan yang ketiga uji hipotesis yang berupa uji T dan uji F. Itu tadi presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.